Selamat datang Bapak dan Ibu di saluran kami. Di sini, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru seputar gizi dan pola makan sehat, serta berbagai tips kesehatan yang dirancang khusus untuk orang dewasa, paruh baya, dan lanjut usia. Jika Bapak Ibu ingin menjaga pola makan yang seimbang, mencegah penyakit, dan menjalani hidup yang lebih bahagia serta sehat setiap hari, silakan tekan tombol ikuti atau subscribe sekarang agar tidak ketinggalan konten bermanfaat di waktu mendatang. Dan sekarang, mari kita mulai. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu meninjau kembali satu kebiasaan yang terlihat sangat sederhana, tapi ternyata berdampak besar bagi kesehatan, yaitu sarapan pagi. Banyak orang masih percaya bahwa sarapan adalah waktu makan paling penting dalam sehari. Namun kenyataannya, tidak semua orang membutuhkan sarapan, dan tidak semua jenis sarapan cocok, terutama bagi mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun. Jika kita salah memilih makanan saat sarapan, tubuh bisa merasa lemas, cepat lelah, pusing, susah mencerna, dan dalam jangka panjang dapat mengalami gangguan serius seperti gula darah melonjak tajam, tekanan darah naik turun, penumpukan lemak di organ dalam, dan akhirnya meningkatkan risiko diabetes, penyakit jantung, perlemakan hati, bahkan penurunan daya ingat. Saya pernah menyampaikan bahwa tidak semua orang perlu sarapan, dan juga tidak semua jenis sarapan itu baik untuk kesehatan, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki usia lanjut. Saya paham, hal ini mungkin membuat sebagian dari kita terkejut, karena selama ini kita selalu diajarkan bahwa sarapan adalah waktu makan paling penting dalam sehari. Namun, ilmu kedokteran modern dan pengalaman saya dalam praktik klinis justru menunjukkan hal lain. Yang terpenting bukan sekadar sarapan, melainkan makan di waktu yang tepat, dengan cara yang benar, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Mari kita lihat bagaimana tubuh bekerja secara alami di pagi hari. Setelah tidur malam, tubuh baru saja terbangun. Di saat ini, tubuh berada dalam kondisi yang disebut resistensi insulin fisiologis, yang artinya kemampuan tubuh dalam memproses gula dan karbohidrat masih lemah. Jika kita langsung sarapan dengan makanan tinggi gula dan karbohidrat, misalnya roti putih, ketan manis, jus jeruk, atau susu manis, maka gula darah akan langsung naik dengan cepat. Pankreas pun harus bekerja keras untuk menghasilkan insulin agar gula darah turun. Masalahnya, insulin itu akan tetap berada dalam darah selama beberapa jam, meskipun kadar gula sudah menurun. Akibatnya, sekitar 2-3 jam setelah sarapan, banyak orang merasa lemas, lapar lagi, mengantuk, atau ingin makan yang manis-manis, meskipun baru saja makan pagi. Kondisi ini dikenal sebagai hipoglikemia reaktif setelah makan, dan semakin sering terjadi jika kita sarapan dengan cara yang salah. Lalu, apakah sarapan itu wajib? Jawabannya, tergantung. Jika saat bangun pagi Bapak Ibu tidak merasa lapar, tidak pusing, tidak lemas, maka tidak perlu memaksakan diri untuk sarapan. Banyak orang lanjut usia sekarang menjalani pola makan puasa intermiten. Misalnya hanya makan antara jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Dan mereka tetap sehat serta penuh energi. Asalkan total asupan energi dalam sehari tetap tercukupi dan kualitas makanan baik, maka melewatkan sarapan tidak berbahaya. Saya sering menyampaikan pada pasien saya, kalau belum lapar, jangan makan. Tubuh akan memberi sinyalnya sendiri. Namun, jika Bapak Ibu sedang mengonsumsi obat yang harus diminum setelah makan, seperti obat untuk diabetes atau hipertensi, maka sarapan tetap dibutuhkan, tapi sebaiknya kurangi gula, kurangi karbohidrat, dan tambahkan protein serta lemak sehat. Cukup makan ringan, tepat waktu, sesuai kebutuhan obat. Beberapa kesalahan umum yang saya temui di kalangan lansia antara lain: sarapan
terlalu pagi. Langsung setelah bangun tidur, makan makanan yang terlalu manis atau tinggi karbohidrat. Minum susu kental manis, kopi susu, atau jus buah kemasan. Merasa cepat lapar setelah sarapan, lalu makan terus sepanjang hari. Hal-hal tersebut tampaknya sepele. Tapi, jika dilakukan setiap hari, dalam jangka panjang akan menyebabkan pankreas menjadi lelah, gula darah tidak stabil, lemak menumpuk di hati, gangguan pada sistem pencernaan. Kesimpulannya, tidak semua orang harus sarapan. Sarapan yang salah lebih berbahaya daripada tidak sarapan sama sekali. Dengarkan tubuh. Makan saat benar-benar lapar. Pilih makanan yang tepat. Itulah cara makan yang sehat. Berdasarkan pengalaman saya, agar pagi hari kita tetap sehat, Bapak Ibu perlu tahu dengan jelas makanan apa yang harus dihindari dan makanan apa yang justru perlu diprioritaskan. Karena hanya dengan satu kebiasaan sarapan yang salah setiap hari, dalam waktu 5-10 tahun, kesehatan kita bisa berubah ke arah yang tidak diinginkan. Sekarang, mari kita lanjutkan dan lihat bersama-sama daftar makanan yang sering dianggap sehat, namun diam-diam bisa merusak kadar gula darah, membuat tubuh lelah, dan menumpuk lemak dalam tubuh. Saya pernah menyampaikan bahwa tidak semua orang perlu sarapan, dan tidak semua jenis sarapan itu baik untuk kesehatan, terutama bagi orang lanjut usia. Mungkin ini terdengar mengejutkan bagi sebagian besar Bapak Ibu, karena selama ini kita sering mendengar bahwa sarapan adalah waktu makan paling penting dalam sehari. Namun, ilmu kedokteran modern dan pengalaman klinis menunjukkan hal berbeda. Yang penting bukan sekadar sarapan, tetapi makan di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan sesuai kebutuhan tubuh. Mari kita lihat bagaimana tubuh kita bekerja secara alami di pagi hari. Setelah tidur malam, tubuh baru saja bangun dan memasuki kondisi yang disebut resistensi insulin fisiologis. Artinya, di waktu pagi, tubuh belum siap sepenuhnya untuk mengolah gula dan karbohidrat. Jika kita langsung makan makanan tinggi gula dan karbohidrat seperti roti putih, nasi ketan, jus jeruk, atau susu manis, gula darah akan melonjak sangat cepat. Pankreas harus bekerja keras untuk menghasilkan insulin guna menurunkan kadar gula tersebut. Masalahnya, insulin yang sudah dikeluarkan akan tetap berada di dalam darah selama beberapa jam, bahkan setelah kadar gula turun. Akibatnya, sekitar 2 hingga 3 jam setelah sarapan, banyak orang merasa lemas, lapar lagi, mengantuk, atau ingin makan manis, padahal baru saja sarapan sebelumnya. Kondisi ini disebut hipoglikemia reaktif setelah makan dan semakin sering terjadi bila kita sarapan dengan cara yang salah. Jadi, apakah sarapan itu wajib? Jawabannya, tergantung. Jika saat bangun pagi, Bapak Ibu tidak merasa lapar, tidak pusing, tidak lemas, maka tidak perlu memaksakan diri untuk sarapan. Banyak orang usia lanjut sekarang sudah menjalani pola puasa intermiten. Misalnya hanya makan antara jam 10 pagi hingga jam 6 sore, dan mereka tetap sehat dan bugar. Asalkan asupan energi harian tetap cukup dan kualitas makanan tetap baik, melewatkan sarapan tidak akan membahayakan. Saya sering menyarankan pada pasien saya, kalau belum lapar, jangan makan. Tubuh akan memberi sinyalnya sendiri. Namun, jika Bapak Ibu sedang mengonsumsi obat yang harus disertai makanan, seperti obat diabetes atau tekanan darah tinggi, maka sarapan tetap perlu, tapi isinya harus disesuaikan. Kurangi gula dan karbohidrat, perbanyak protein dan lemak sehat. Cukup makan ringan dan sesuai jadwal minum obat. Kesalahan umum yang sering saya temukan di kalangan lansia antara lain: sarapan terlalu pagi,
bahkan langsung setelah bangun tidur. Makan makanan terlalu manis atau tinggi karbohidrat, minum susu kental manis, kopi susu, atau jus buah kemasan. Merasa cepat lapar kembali setelah sarapan, lalu makan berulang kali sepanjang hari. Kebiasaan-kebiasaan ini tampak sepele, tapi bila dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, akan membuat pankreas lelah, gula darah tidak stabil, hati berlemak, dan sistem pencernaan terganggu. Kesimpulannya, tidak semua orang harus sarapan. Sarapan yang salah justru lebih berbahaya daripada tidak sarapan. Dengarkan tubuh, makan saat benar-benar lapar, dan pilih makanan yang tepat. Itulah cara makan yang sehat. Berdasarkan pengalaman saya, untuk menjaga tubuh tetap sehat di pagi hari, Bapak Ibu perlu tahu makanan apa yang sebaiknya dihindari dan makanan apa yang justru perlu diprioritaskan. Karena hanya dengan satu pilihan sarapan yang salah setiap hari, dalam 5-10 tahun ke depan, kesehatan kita bisa berubah ke arah yang tidak kita harapkan. Sekarang, mari kita bahas makanan apa saja yang selama ini kita anggap sehat, namun diam-diam justru memperburuk kadar gula darah, membuat tubuh lemas, dan menumpuk lemak di organ dalam. Setelah mengetahui makanan apa saja yang sebaiknya dihindari, pertanyaan berikutnya tentu saja adalah, kalau begitu, apa yang sebaiknya dikonsumsi orang lanjut usia saat sarapan agar tubuh tetap bugar, kenyang lebih lama, dan kadar gula darah tetap stabil? Jawabannya tidak rumit. Bapak Ibu tidak perlu mencari makanan mahal atau mengikuti resep yang terlalu rumit. Cukup pilih makanan alami, utuh, minim proses, dan kaya nutrisi. Itu saja sudah cukup untuk memulai hari dengan energi dan kesehatan yang baik. Mari kita mulai dari yang pertama. Telur. Telur adalah makanan sederhana, tetapi memiliki nilai gizi yang sangat tinggi. Telur mengandung protein berkualitas, lemak sehat, vitamin D, kolin, dan berbagai mineral penting lainnya. Berbeda dengan karbohidrat, telur membuat kita kenyang lebih lama, menjaga kestabilan gula darah, dan memberi energi secara bertahap sepanjang pagi. Dulu, banyak orang khawatir tentang kolesterol dalam kuning telur. Tapi sekarang, penelitian sudah membuktikan bahwa kolesterol dari makanan tidak secara langsung menaikkan kolesterol darah pada sebagian besar orang sehat. Jika Bapak Ibu tidak memiliki masalah hati berat, maka 2-3 butir telur sehari masih aman dan baik untuk tubuh. Bisa dikukus, direbus, atau digoreng dengan sedikit minyak sehat. Yang kedua adalah yogurt alami tanpa gula, atau kefir. Yogurt adalah sumber probiotik alami yang sangat baik untuk pencernaan, terutama bagi lansia yang sering mengalami kembung, sulit buang air besar, atau perut tidak nyaman. Probiotik dalam yogurt membantu menyeimbangkan bakteri usus, meningkatkan penyerapan gizi, mengurangi peradangan, dan memperkuat daya tahan tubuh. Pilihlah yogurt tanpa tambahan gula, dan sebaiknya dari susu murni rendah atau sedang lemak. Tidak perlu yang tanpa lemak sama sekali. Kalau memungkinkan, Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit buah rendah gula seperti apel, stroberi, atau pisang matang secukupnya dan dicampur dengan biji chia, biji rami, atau sedikit oat utuh. Yang ketiga adalah buah utuh, terutama yang bisa dimakan dengan kulitnya. Contohnya apel, jeruk mandarin, pir, anggur hitam, atau pisang matang. Buah-buahan ini kaya akan serat alami yang membantu memperlambat penyerapan gula dan tidak menyebabkan lonjakan insulin tiba-tiba seperti jus buah. Yang penting, makan buahnya langsung, jangan di blender, jangan di jus. Saat di jus, seratnya hilang, tinggal air dan gula saja. Dan ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah. 1 potong buah utuh di pagi hari, jika dikonsumsi dengan benar, adalah pilihan manis alami yang sehat,
tanpa tambahan gula. Yang keempat, dan sangat penting bagi orang lanjut usia, adalah serat. Serat bukan hanya membantu buang air besar, tapi juga memberi makan bakteri baik di usus, yang membantu mengurangi peradangan, mencegah penyakit jantung, diabetes, rematik, bahkan menjaga fungsi otak tetap baik. Sumber serat yang baik untuk sarapan antara lain sayuran hijau yang dikukus, buah utuh yang dimakan langsung, biji chia, biji rami, oat utuh, roti gandum hitam dalam jumlah terbatas. Berikut contoh menu sarapan sehat untuk orang lanjut usia. Telur rebus dengan sayur kukus dan sepotong kecil roti gandum, yogurt tanpa gula dicampur pisang, oat, dan 1 sendok kecil biji rami, apel atau pir diiris tipis. Disajikan dengan sedikit keju atau yogurt, bubur oat encer dengan kacang merah, dan telur rebus dipotong kecil. Kesimpulannya, sarapan sehat untuk orang lanjut usia sebaiknya berisi protein berkualitas tinggi seperti dari telur, lemak sehat dari kuning telur, keju lunak atau biji-bijian, serat dan probiotik dari buah utuh, yogurt, dan sayuran. Dengan pola makan seperti ini, tubuh akan merasa kenyang lebih lama, gula darah lebih stabil, otak lebih jernih, dan sistem pencernaan bekerja lebih baik. Semua ini penting untuk mencegah penyakit kronis yang sering muncul di usia lanjut. Sebentar lagi, saya akan menjelaskan mengapa jus buah, bahkan yang dibuat sendiri di rumah, tetap bisa berbahaya bagi hati dan kadar gula darah, dan mengapa sekarang semakin banyak anak-anak mengalami perut buncit, yang seringkali berasal dari sarapan manis yang tampaknya sehat. Setelah kita membahas tentang makanan yang sebaiknya dikonsumsi saat sarapan, saya ingin menekankan satu hal yang sangat penting, karena ini adalah kesalahpahaman yang masih sering terjadi, terutama di kalangan orang lanjut usia. Banyak yang mengira bahwa jus buah, meskipun dibuat sendiri di rumah tanpa gula tambahan, itu pasti sehat. Saya tahu, banyak bapak ibu yang masih rutin minum jus jeruk, jus apel, atau jus anggur di pagi hari, karena percaya bahwa itu bisa membersihkan tubuh, menambah vitamin, dan baik untuk daya tahan. Tapi kalau kita memahami lebih dalam tentang cara tubuh memproses gula dalam jus, maka akan terlihat bahwa jus buah bukanlah pilihan terbaik, terutama bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Buah mengandung gula alami bernama fruktosa, berbeda dengan glukosa, yang bisa digunakan oleh otot dan berbagai organ. Fruktosa hanya bisa diolah oleh hati. Artinya, jika kita minum terlalu banyak fruktosa dalam waktu singkat, hati harus bekerja keras untuk mengubahnya. Dan bila hati tidak mampu memproses semuanya, fruktosa berlebih akan diubah menjadi lemak dan disimpan di hati. Inilah alasan mengapa sekarang banyak orang mengalami perlemakan hati, meskipun tidak minum alkohol sama sekali. Bukan karena lemak, tapi karena gula. Lalu, berapa banyak fruktosa yang kita dapat dari segelas jus? Bapak Ibu mungkin akan terkejut. 1 gelas jus anggur ukuran 250 ml dibuat dari sekitar 30 hingga 40 butir anggur. 1 gelas jus jeruk butuh 3-4 buah jeruk ukuran sedang. Jus apel murni bisa mengandung hingga 25 gram gula. Sebagian besar adalah fruktosa. Bayangkan, apakah Bapak Ibu pernah makan 30 butir anggur sekaligus? Pasti jarang. Tapi kalau di jus, semua gula dari buah-buah itu langsung masuk ke tubuh hanya dalam beberapa menit. Belum lagi saat buah di jus atau di blender, seratnya yang seharusnya membantu memperlambat penyerapan gula justru hilang. Tanpa serat, gula langsung terserap ke darah. Gula darah melonjak, tubuh memproduksi insulin dalam jumlah besar untuk menurunkannya. Dan sesudah itu, seperti efek bumerang, tubuh menjadi cepat lapar, lemas,
dan ingin makan manis lagi. Jika pola ini terus berulang setiap hari, maka akan menyebabkan lemak menumpuk di perut, hati berlemak, resistensi insulin meningkat, mudah lelah, tidur tidak nyenyak, risiko tinggi terkena diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Saya pernah menangani seorang pasien pria usia lebih dari 60 tahun. Setiap pagi beliau minum jus buah dan makan sepotong roti. Tidak makan manis lainnya, tidak minum minuman bersoda. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan hati berlemak. Kadar gula darah naik turun tidak stabil, dan lemak organ dalam meningkat. Setelah beliau mengganti pola makannya, makan buah utuh, tambah telur, yogurt, sayur kukus, dan berhenti minum jus. Hanya dalam 2 bulan, hasil tesnya membaik secara nyata. Jadi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Sangat sederhana. Makan buah utuh. Jangan di jus atau di blender. Pilih buah tinggi serat dan rendah gula seperti apel, jeruk, pir, atau stroberi. Konsumsi di pagi atau siang hari. Makan perlahan dan dikunyah baik-baik. Jika ingin rasa segar, cukup tambahkan irisan jeruk atau tetes lemon ke air putih hangat. Kesimpulannya, jus buah bukanlah makanan yang buruk. Tetapi, jika dikonsumsi di waktu yang salah, dengan cara yang salah, dan terlalu banyak, maka justru bisa menjadi beban berat bagi hati dan pankreas. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kebiasaan minum jus buah setiap pagi kini menjadi penyebab tersembunyi dari obesitas pada anak-anak. Karena konsumsi gula dari jus, minuman buah kemasan, dan susu manis sudah melebihi batas yang disarankan setiap hari. Di bagian selanjutnya, saya akan merangkum semua saran penting untuk sarapan sehat. Makanan apa yang sebaiknya dipilih, dan apa yang perlu dihindari, agar pencernaan tetap sehat, gula darah stabil, otak tetap tajam, dan risiko penyakit kronis di usia tua bisa dikurangi. Tetap ikuti sampai akhir, karena ini adalah rangkuman tips paling penting yang sangat saya yakini. Kita sudah bersama-sama menempuh perjalanan dari awal video ini untuk meninjau kembali satu kebiasaan yang tampaknya sepele, yaitu sarapan pagi. Namun melalui setiap penjelasan tadi, saya yakin Bapak Ibu kini sudah melihat dengan lebih jelas bahwa sarapan bukan hanya soal mengisi perut, tapi adalah langkah awal yang menentukan apakah hari ini akan menjadi hari yang sehat atau sebaliknya. Dan bagi orang lanjut usia, hal ini menjadi semakin penting. Mari kita ingat kembali poin-poin penting yang telah kita pelajari bersama. Pertama, sarapan tidak selalu wajib. Jika Bapak Ibu tidak merasa lapar di pagi hari atau sedang menjalani pola puasa intermiten, maka tidak masalah untuk melewatkan sarapan, asalkan kebutuhan nutrisi harian tetap tercukupi. Di usia paruh baya dan lanjut usia, tubuh tidak butuh makan banyak, tapi butuh makan yang cerdas dan tepat. Kedua, hindari jebakan gula saat sarapan. Minuman manis, jus buah, susu manis, sereal instan. Semua ini menaikkan kadar gula darah secara drastis, lalu membuat tubuh lelah, cepat lapar lagi, dan memicu berbagai penyakit kronis. Makanan seperti ini tidak membuat tubuh sehat, tapi justru menarik kesehatan kita ke arah yang berbahaya. Ketiga, pahami dengan benar tentang susu. Tidak semua orang butuh minum susu setiap hari. Lansia sering sulit mencerna kasein dan laktosa. Jika diminum tidak sesuai, susu justru bisa menyebabkan kembung, diare, dan gangguan tidur. Keempat, utamakan makanan alami, utuh, mudah dicerna, dan tinggi serat. Telur, yogurt tanpa gula, buah utuh, sayur kukus, dan biji-bijian sehat seperti biji rami atau chia. Semua ini bisa disiapkan hanya dalam 10 menit di pagi hari. Tidak perlu rumit, cukup konsisten dan tepat.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia ini yang paling berharga bukanlah seberapa banyak kita makan, tetapi bagaimana makanan itu membantu kita tetap sehat, ringan menjalani hari, dan hidup dengan damai. Satu pola sarapan yang benar bisa memberikan banyak manfaat. Pikiran lebih jernih sepanjang pagi. Tidak mudah mengantuk setelah makan, gula darah tetap stabil, pencernaan lebih lancar, tidak begah, mengurangi peradangan kronis, menurunkan lemak perut, dan menjaga daya ingat. Yang paling utama, sarapan yang tepat akan membantu Bapak Ibu tetap mandiri, kuat, dan menikmati masa tua dengan kualitas hidup yang lebih baik.